Ada ratusan blockchain yang eksis saat ini tapi semuanya saling terpisah. Kalau kalian punya satu BTC di blockchain Bitcoin, kalian nggak bisa kirim itu begitu aja dari blockchain Bitcoin ke blockchain Ethereum karena mereka berdua tidak kompatibel satu sama lain. Mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, keduanya memiliki fitur yang berbeda, manfaat yang berbeda, seperti bayangkan aja pulau-pulau terpencil yang tidak ada akses untuk menghubungkan mereka. Polkadot sedang membangun ekosistem yang akan menghubungkan berbagai proyek blockchain berbeda dengan fitur unggul masing-masing, semuanya dalam satu payung keamanan dan desentralisasi yang baik. Tapi kan mayoritas aplikasi utama seperti DeFi, NFT, game blockchain, dan bahkan likuiditas dana itu masih didominasi oleh Ethereum. Well, gimana kalau kami bilang ada satu proyek yang menyatukan seluruh ekosistem Ethereum dengan ribuan aplikasinya ke dalam ekosistem Polkadot dengan ratusan blockchain-nya. Itulah tepatnya yang Moonriver dan Moonbeam sedang kerjakan. Mari kita bahas betapa pentingnya proyek Moonriver dan Moonbeam untuk dunia kripto dan blockchain hari ini. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jika kalian baru di sini dan belum tahu, Republik Rupiah adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi informasi yang kami bagikan hanya seputar edukasi dan informasi belaka, bukan nasihat untuk jual beli atau saran keuangan apapun, karena kami bukan penasihat keuangan. Mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun, karena risiko investasi adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Oke, jadi Moonriver dan Moonbeam itu menggemakan mantra yang telah diketahui oleh banyak pengembang blockchain selama beberapa waktu. Masa depan akan menjadi multi-chain. Ini sama seperti visi yang kerap kami bagikan juga di Republik Rupiah. Tapi lebih dari sekadar ada banyak blockchain berdampingan, semuanya akan saling berkomunikasi satu sama lain juga dan menyatu dalam alam semesta blockchain dengan cara yang akan memberi kita manfaat paling banyak. Moonriver adalah parachain di Kusama dan Moonbeam adalah parachain di Polkadot. Keduanya menghadirkan smart contract dan interoperabilitas dengan Ethereum. Moonbeam memperluas kemampuan Ethereum untuk memasukkan banyak fitur dari ekosistem mereka ke dalam ekosistem Polkadot. Singkatnya, Moonbeam akan membiarkan pengembang Ethereum meregangkan kaki dan memperluas pengaruh mereka ke dalam ekosistem Polkadot sambil berbagi beban kerja dengan mulus di sebuah lapisan dunia yang baru. Bayangkan aja dominasi Ethereum yang besar dan memimpin saat ini itu bisa dihubungkan ke ekosistem multi-chain Polkadot yang besar juga dengan 100 parachains. Itulah yang Moonriver dan Moonbeam akan lakukan, menjadi kunci esensial penghubung keduanya. Tapi apa bedanya dengan banyak jembatan yang sudah ada di dunia kripto? Apa sih spesialnya Moonriver atau Moonbeam ini? Mari kami jelaskan cara kerjanya lebih detail. Mari kita sambut Frontier. Blockchain Moonbeam yang sangat kompatibel dengan Ethereum itu mengandalkan lapisan Frontier. Frontier dikembangkan oleh Parity Technologies dengan beberapa keterlibatan dari Moonbeam. Bagi yang belum tahu, Parity Tech itu didirikan oleh Gavin Wood, orang sama yang ikut mendirikan Ethereum bersama Vitalik Buterin. Gavin Wood jugalah yang membangun EVM atau mesin virtual Ethereum, dan Gavin Wood juga yang menulis paper spesifikasi protokol Ethereum, dan dia juga yang menulis bahasa pemrograman smart contract Solidity. Jadi kalian otomatis paham dong betapa fasihnya Gavin Wood itu tentang teknologi Ethereum, dan demikian menjadikan Frontier sebagai lapisan paling efektif untuk menghubungkan kompatibilitas Ethereum dengan blockchain berbasis substrate apapun yang ada di ekosistem Polkadot. Oke, artinya apa? Artinya dengan Frontier, Moonbeam dapat menjalankan kontrak Ethereum yang tidak perlu modifikasi banyak. Sudah terbiasa pakai dompet MetaMask yang populer, bisa masuk MetaMask dan terhubung ke jaringan Moonriver atau Moonbeam juga. Alamat akun dan kunci yang kalian punya di Ethereum bisa digunakan sama persis untuk jaringan Moonriver atau Moonbeam. Sangat praktis. Kalian terbiasa pakai DEX seperti SushiSwap di Ethereum, bisa akses SushiSwap juga di Moonbeam dengan biaya lebih terjangkau dan transaksi lebih cepat. Hal apapun lah yang kalian bisa bayangkan itu populer dan banyak digunakan orang di Ethereum saat ini, tapi terlalu mahal, bisa kalian masukkan ke Moonbeam dengan mulus tanpa modifikasi.
Frontier itu bukan jembatan. Frontier itu jauh lebih canggih daripada hanya sekadar jembatan yang proyek kompetitor lain itu bangun. Jadi tidak heran karena yang ada di balik layar itu Gavin Wood sendiri yang melahirkan kedua ekosistem, Ethereum dan Polkadot. Jadi Frontier telah dikembangkan sejak lama dan mencakup banyak fitur modul yang mendukung proses hubungan Ethereum dan Substrate dengan mudah dan mulus. Frontier masih dalam tahap pengembangan awal. Di masa depan, Frontier juga pada akhirnya dapat berfungsi sebagai klien Ethereum, memungkinkan pengembang untuk migrasi blockchain berbasis ETH 1.x dengan mulus ke dalam Substrate, memungkinkan pengembang untuk menambahkan fitur khusus Substrate seperti adanya tata kelola on-chain atau ada juga upgrade tanpa harus melakukan fork. Jadi secara keseluruhan tuh gini guys, intinya tuh Moonbeam mencoba yang terbaik untuk menjadi kompatibel dengan Ethereum, demikian menghubungkan Ethereum dan Polkadot. Langkah-langkah ini dapat memungkinkan kontrak Ethereum yang sudah ada dengan mudah dirilis ke dalam Moonbeam hanya dengan perubahan kecil. Sekarang mari kita tengok perbedaan antara Moonriver dan Moonbeam. Kenapa kok ada dua? Apa itu Moonbeam? Moonbeam adalah parachain smart contract yang kompatibel dengan Ethereum di ekosistem Polkadot. Sebagai platform smart contract yang desentral penuh, Moonbeam menggunakan token Glimmer, tickernya tuh GLMA, untuk mengoperasikan jaringan ini. Nanti akan kita bahas detail tentang token ini. Pengembang dapat menggunakan jaringan saudara Moonbeam, yaitu Moonriver, untuk bereksperimen dan melakukan tes di Kusama. Moonbeam dan Moonriver keduanya sama-sama terima dukungan operasional, pengembangan, dan pemasaran, serta pendanaan dari lembaga yang sama, Moonbeam Foundation. Sebagai blockchain berorientasi pengembang, Moonbeam menawarkan API Web3, implementasi penuh mesin virtual Ethereum atau EVM, jembatan, dan juga ada pengalaman mulus dengan biaya minimal. Moonbeam itu berencana untuk bermitra dengan proyek parachain lainnya juga setelah mereka meluncur masuk ke dalam Polkadot. Jadi tidak hanya terhubung dengan Ethereum, Moonbeam juga akan punya koneksi dengan banyak proyek parachain lain di Polkadot. Lalu apa itu Moonriver? Mulai hidup sejak Juni 2021, Moonriver adalah jaringan saudara dari Moonbeam sebagai parachain dengan smart contract di ekosistem Kusama. Karena berada di Kusama, Moonriver memberi pengembang suatu jaringan yang istilahnya tuh canary. Artinya, Moonriver menawarkan lingkungan untuk uji coba dan mengembangkan inovasi baru di dalam suatu kondisi ekonomi nyata. Beda dengan testnet biasa, ekosistem Kusama itu memiliki nilai ekonomi nyata, maksudnya melibatkan uang beneran. Jadi Moonriver bisa untuk menerapkan imajinasi liar untuk inovasi teknologi apapun yang paling terkini. Berarti Moonriver akan paling up to date dengan perkembangan terkini. Kemudian setelah kodenya terbukti valid, kode yang sama tersebut dapat dialihkan ke Moonbeam, jaringan kakaknya yang ada di ekosistem Polkadot. Nah, namun penting untuk dicatat bahwa meskipun Moonriver itu berbagi banyak basis kode dengan Moonbeam dan keduanya berhubung dengan sangat erat seperti Kusama dan Polkadot, Moonbeam Foundation mengharapkan jaringan Moonriver untuk tetap punya kehidupan dan komunitasnya sendiri. Sudah jelas dengan token utilitas dasarnya aja berbeda, mendukung jaringan mereka yang berbeda. Token Glimmer atau GLMR untuk Moonbeam dan token Mover untuk Moonriver. Kusama dan Polkadot juga begitu hubungannya. Awalnya Kusama dibayangkan sebagai jaringan sepupu yang liar dan eksperimental dan tidak diaudit dibandingkan dengan Polkadot yang lebih aman dan ketat. Tapi seiring waktu kita sudah melihat pertumbuhan komunitas Kusama yang lebih eksklusif dan ada juga inisiatif NFT yang berani dan ada juga pendanaan independen dari pendatang baru ke dalam ekosistem ini terlepas dari apa yang terjadi di Polkadot. Jadi dengan cara yang sama, mungkin Moonriver dapat menjadi rumah bagi kasus penggunaan tertentu yang mungkin tidak memerlukan keamanan ekonomi khusus yang disediakan Moonbeam di Polkadot. Tim di balik Moonbeam dan Moonriver. Proyek ini diluncurkan pada Januari 2020 oleh Derek Yu dari PureStake, sebuah perusahaan yang menyediakan alat dan layanan infrastruktur untuk pengembang blockchain. Tim PureStake memiliki pengalaman luas dalam membangun infrastruktur global yang sangat aman untuk beberapa perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Mereka telah mengelola semuanya, mulai dari pusat data, hingga jaringan, hingga platform layanan untuk perusahaan dengan beberapa syarat keamanan dan ketersediaan yang paling ketat. Jadi secara kolektif, tim mereka memiliki peran dalam praktik keamanan top di industri platform layanan cloud utama, platform pembayaran seluler, dan aplikasi API as a Service di seluruh dunia.
Yang pertama, anggota utamanya tuh Derek Yoo, CEO-nya. Derek adalah pengusaha serial teknologi berbentuk layanan yang telah menghabiskan 20 tahun terakhir membangun perusahaan perangkat lunak dan cloud yang sukses. Sebelum di PureStake, Derek adalah salah satu pendiri dan CTO Fuse, di mana dia memimpin tim produk dan teknik dalam pembuatan platform cloud komunikasi berbentuk layanan terpadu global dengan kehadiran di seluruh dunia, jaringan global latensi rendah, dan rangkaian aplikasi komunikasi web, desktop, serta seluler bagi banyak pengguna. Selama waktunya di Fuse, perusahaan tersebut berkembang menjadi 700 karyawan dan tingkat operasional mencapai 150 juta dolar. Kemudian COO-nya itu Stefan Melholm. Stefan adalah pengusaha teknologi serial dengan pengalaman 25 tahun dalam peran kepemimpinan operasi teknis. Dia baru-baru ini menjadi kepala operasi teknis Amerika Utara untuk Samsung Pay yang bertanggung jawab atas infrastruktur, keamanan, dan dukungan pelanggan untuk layanan Samsung Pay. Stefan bergabung dengan Samsung melalui akuisisi LoopPay, di mana ia menjadi anggota pendiri tim eksekutif sebagai COO perusahaan tersebut. Sebelum di Samsung, Stefan adalah CEO Collego, pencipta basis data NoSQL yang berbasis XML, dan kemudian menjadi CEO Permeza, yaitu perusahaan perangkat lunak enterprise yang menyediakan manajemen perpesanan dan aplikasi analitik berskala besar. Selanjutnya ada Tim Baldwin, yaitu wakil presiden teknik. Tim membawa 20 tahun pengalaman teknik sebagai pemimpin pengembangan aplikasi dari tim DevOps yang berfokus pada pembangunan dan mendukung penawaran berbentuk layanan. Sebelum di PureStake, Tim adalah wakil presiden teknik di Computer Services Inc. membangun API berbentuk layanan yang sesuai dan mendukung pelanggan seperti Google, eBay, Stripe, Facebook, Priceline, Uber, BB&T, SunGard, Huntington, dan CyberSource Visa. Sekarang kita beralih yuk ngomongin detail tokennya. Yang pertama itu token Glimmer. Token Glimmer GLMR yang menopang seluruh ekosistem Moonbeam sebagai token multi-utilitas yang sangat berguna. Kasus kegunaannya tuh banyak. Beberapa diantaranya termasuk insentif untuk partisipasi yang jujur dan desentralisasi platform ini. Juga, token Glimmer mendukung pengukuran eksekusi smart contract. Selain itu, Glimmer menjadi unit pertukaran saat membayar biaya gas di jaringan. Lebih lanjut lagi, holder token Glimmer punya hak khusus yang terkandung mengenai hak tata kelola mereka untuk memerintah jaringan Moonbeam dan akses mekanisme voting secara on-chain. Beroperasi di jaringan Polkadot, token Glimmer GLMR itu menargetkan tingkat inflasi tahunan sebesar 5% dengan suplai token maksimum yang tidak dibatasi. Tingkat inflasi 5% ini untuk membayar slot parachain di Polkadot secara berkelanjutan dan untuk memberi imbalan juga kepada para peserta jaringan. Khawatir dengan inflasi 5% per tahun, Moonbeam juga memasukkan aspek deflasi untuk token Glimmer GLMR. Ketika pengguna atau pengembang menjalankan smart contract untuk memenuhi transaksi, mereka kan harus bayar biaya untuk menutupi gas komputasi yang dibutuhkan untuk node komputer menyelesaikan permintaan tersebut, di samping adanya juga biaya platform yang kecil. Nah, semua biaya token Glimmer itu terbagi menjadi dua tujuan. Tujuan pertama, 80% token Glimmer tersebut akan dibakar. Ini meningkatkan kelangkaan karena suplai token Glimmer yang tidak dibatasi. Jika jumlah token Glimmer yang dibakar dari transaksi dan biaya di Moonbeam melebihi tingkat inflasi tahunan 5%, maka Glimmer akan menjadi aset deflasi. Konsepnya miriplah dengan ETH yang dibakar di Ethereum. Tujuan kedua, 20% sisa token Glimmer akan masuk ke perbendaharaan on-chain, di mana holder Glimmer yang punya hak tata kelola on-chain akan menentukan bagaimana dana itu akan dibelanjakan. Ini termasuk untuk menutupi biaya inisiatif dan untuk proyek yang membawa adopsi serta meningkatkan keterlibatan jaringan Moonbeam. Jadi suplai token awalnya saat Genesis itu adalah 1 miliar token Glimmer. Dengan alokasi token tersebut dapat dipecah dengan cara berikut yang bisa kalian lihat di layar. Lalu beralih ke token Mover. Token Mover itu mirip dengan token Glimmernya Moonbeam. Token Mover adalah token multi-utilitas yang sangat berguna untuk Moonriver, memfasilitasi peran dan tanggung jawab yang hampir sama persis dengan token saudaranya. Jadi ini sangat penting untuk operasi jaringan Moonriver. Token Mover itu juga mendukung pengukuran gas untuk smart contract Moonriver. Ini selain menjadi token yang digunakan untuk membakar biaya jaringan, memfasilitasi hak tata kelola on-chain, dan juga memberi insentif kepada peserta dalam jaringan untuk bertindak jujur. Token Mover itu operasinya dengan struktur tokenomik dan tingkat inflasi itu sama dengan token Glimmer Moonbeam. Moonriver juga menargetkan tingkat inflasi tahunan 5% tanpa suplai maksimum juga.
Distribusi token pun hampir sama. Token mover juga beroperasi dengan langkah-langkah deflasi yang sama, yaitu membakar 80% biaya transaksi dan sisa 20%-nya digunakan untuk inisiatif proyek dalam menumbuhkan dan memperluas jaringan serta keterlibatan Moonriver yang juga sama melalui perbendaharaan on-chain dengan alokasi dana yang dipilih melalui mekanisme voting tata kelola secara on-chain. Nah, tapi yang menariknya itu guys, sebagai bagian dari inisiatif crowd loan Parachain Moonriver di Kusama kemarin, mereka membagikan 3 juta token mover gratis, yaitu 30% dari token awal yang dibuat untuk memberi hadiah kontributor crowd loan. Nah, distribusi ini didapatnya hadiah sebanding dengan jumlah kontribusi KZM yang orang berikan. Mau tahu betapa gilanya reward crowd loan Kusama untuk Parachain Moonriver yang kemarin? Ternyata per 1 KZM yang kita setorkan akan menerima 14,5677 mover. Artinya dengan modal sekitar 3 juta rupiah, yaitu harga KZM saat itu, hadiah token Moonriver kita yang diterima gratis bernilai lebih dari 100 juta rupiah pada titik all time high-nya. Bukan hanya itu, setoran KZM kalian yang 3 juta di awal akan dikembalikan setelah periode sewa Parachain Moonriver berakhir. Jadi tidak ada modal yang hilang, semuanya kembali dan kalian klaim reward token gratis itu juga. Meski memang faktanya distribusi hadiah ini mengikuti jadwal vesting secara linear selama 48 minggu periode sewa Parachain. Jadi tidak langsung 100% hadiah token mover kalian diterima seketika. Tapi tetap aja guys, kalian bayangkan 3 juta jadi 100 juta dalam periode singkat, itu menunjukkan potensi cuan yang luar biasa melalui partisipasi crowd loan untuk proyek-proyek Parachain yang berfundamental bagus di ekosistem Kusama dan Polkadot. Ngomongin lelang dan Parachain, Moonriver itu muncul sebagai pemenang kedua lelang slot Parachain pada hari Selasa 29 Juni 2021. Jadi sudah kelewatan. Tapi yang Moonbeam itu masih belum terjadi guys. Kesempatan kalian masih ada. Masih ada waktu untuk kalian siap-siap dan ikut serta kontribusi crowd loan untuk yang di ekosistem Polkadot. Inilah kenapa kami sudah membuatkan 5 video khusus menjelaskan tentang Kusama, Polkadot, dan Parachains. Semuanya itu untuk edukasi dan persiapan kalian. Jadi sayang kalau tidak kalian pelajari. Moonbeam akan berpartisipasi dalam lelang Parachain Polkadot yang akan mulai bulan November. Jadi beginilah jadwalnya, bisa kalian lihat di layar untuk daftar 5 lelang Parachain pertama yang terjadi satu demi satu berturut-turut, masing-masing berlangsung selama seminggu. Jadwal yang diumumkan oleh Polkadot itu sebagai berikut. Lelang pertama dari 11 hingga 18 November 2021, pemenangnya diumumkan 18 November 2021. Lelang kedua dari tanggal 18 sampai 25 November, pemenangnya diumumkan tanggal 25. Lelang ketiga mulai 25 November sampai 2 Desember, pemenangnya diumumkan tanggal 2 Desember. Lelang keempat tanggal 2 sampai 9 Desember, pemenangnya diumumkan tanggal 9. Dan lelang kelima tanggal 9 hingga 16 Desember, pemenangnya diumumkan tanggal 16 Desember. Jadi kami pikir guys, Moonbeam itu memiliki potensi sangat kuat untuk memenangkan slot Parachain antara yang pertama atau yang kedua untuk ekosistem Polkadot ini. Jadi siapkan token DOT kalian untuk bisa kontribusi dan manfaatkan kesempatan ini dalam 3 minggu lagi. Moonbeam pun bukan hanya satu-satunya. Ada banyak proyek Parachain potensial yang mana tidak diragukan akan memberikan kita kesempatan cuan berkali-kali lipat ganda dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Kami bahas semua hal ini lebih detail beserta tutorial dan cara persiapannya di komunitas keanggotaan RR di Discord. Jadi kalau kalian mau gabung dan ngobrol dengan member lain untuk tahu tips, trik, dan strateginya, langsung aja klik link Discord kami yang ada di deskripsi di video ini. Kalian gabung ke sana, ke server kita di RR, terus kalian langsung klik bagian jadi anggota RR. Terus kalau sudah masuk itu, kalian klik pin message yang sudah kami buat tentang manfaat bergabung menjadi anggota. Kalian bisa lihat manfaatnya luas dan banyak sekali. Terus ada instruksi juga cara melakukan pembayarannya bagaimana. Sekian yang bisa kami bagikan tentang Moonriver dan Moonbeam. Kalau kalian paham sejarahnya Gavin Wood, Ethereum, dan belajar tentang hubungan dalam antara frontier yang sedang dikembangkan beserta potensi multi-chain ekosistem Polkadot yang luas, maka kalian akan tahu bahwa ini adalah proyek yang patut kalian perhatikan. Namun tetap kami sarankan selalu DYOR. Lakukan riset mandiri kalian, selalu kelola risiko keuangan pribadi, dan jangan hanya lakukan hal karena kami bahas sesuatu. Kami bukan penasihat keuangan, jadi tanggung jawab dan segala risiko investasi ada di tangan kalian masing-masing.
Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir guys. Kalau kalian suka video ini silahkan langsung like. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video terbaru dari kami, silahkan subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Juga follow media sosial yang kami miliki dan semua linknya akan sediakan di deskripsi juga. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya guys. Cheers!